Pernah nggak sih kepikiran, apa sebetulnya yang bikin kita jadi diri kita yang sekarang? Apakah karena faktor keturunan atau lingkungan? Nah, hari ini kita akan coba bongkar sama-sama misteri besar di balik kepribadian. Anda pasti pernah lihat kan? Di sebuah ruangan penuh anak-anak, ada satu yang anteng, mengamati dari pojokan. Sementara yang lain, lari-larian. Energinya seolah nggak ada habisnya. Kenapa ya mereka bisa beda banget sejak kecil? Coba kita ambil satu contoh dari materi kita hari ini. Ada seorang anak, namanya Lupita. Waktu teman-temannya heboh dan berisik, dia justru tenang, memperhatikan sekelilingnya. Nah, pertanyaan kenapanya Lupita inilah yang akan jadi titik awal penjelajahan kita. Jawabannya ternyata ada pada dua kekuatan besar yang saling tarik-menarik, yaitu nature atau faktor bawaan lahir dan nurture alias faktor pengasuhan dan lingkungan. Dan yang menarik, keduanya ini bukan musuhan loh, tapi justru menari bersama untuk membentuk siapa diri kita. Oke, kita mulai dari yang pertama dulu ya, faktor bawaan. Kita akan coba intip apa sih cetak biru biologis dari kepribadian itu. Jangan-jangan sebagian dari diri kita memang sudah tertulis sejak lahir? Kunci untuk memahami ini ada di satu kata, temperamen. Gampangnya ini adalah setelan pabrik kita. Kecenderungan alami kita dalam respons sesuatu. Sifatnya biologis, genetis, dan biasanya sudah kelihatan dari sejak kita bayi. Temperamen ini bisa macam-macam bentuknya. Ada anak yang gampang banget beradaptasi di tempat baru, ada yang lebih gigih kalau lagi mengerjakan sesuatu. Ada yang dari sananya pemalu, tapi ada juga yang supel, atau bahkan ada yang gampang banget kesal. Nah, inilah bata-bata pertama penyusun kepribadian kita. Salah satu bagian temperamen yang penting banget adalah yang disebut kontrol penuh usaha atau effortful control. Bayangin aja kemampuan buat tetap fokus belajar, padahal di sebelah ada notifikasi ponsel bunyi terus. Nah, itulah kontrol penuh usaha. Anak-anak yang punya kemampuan ini biasanya lebih sukses di sekolah karena mereka bisa menahan godaan dan fokus sama tugasnya. Tapi tunggu dulu, gen itu bukan takdir mutlak. Ada kekuatan lain yang sama besarnya, yaitu dunia di luar diri kita. Sekarang, yuk kita lihat gimana keluarga dan lingkungan sosial ikut membentuk kita. Hubungan keluarga, terutama di tahun-tahun pertama kehidupan, itu, fondasinya penting banget. Anak yang merasa aman, dicintai, dan terhubung dengan orang tuanya, itu ibarat punya landasan yang kokoh untuk tumbuh jadi orang dewasa yang supel dan percaya diri. Cara orang tua mengasuh juga punya dampak yang luar biasa. Coba kita bandingkan dua gaya ini. Di satu sisi ada pola asuh otoritatif, penuh cinta dan dukungan, tapi juga ada aturan dan ekspektasi yang jelas. Anak-anaknya cenderung bahagia dan percaya diri. Di sisi lain ada pola asuh permisif, sama-sama penuh cinta, tapi aturannya longgar banget. Hasilnya, anaknya bisa jadi kurang dewasa dan sering bertindak impulsif. Dan ternyata, manfaat pola asuh otoritatif ini bisa kita tarik lebih luas lagi loh. Bahkan bisa jadi model yang bagus buat para guru di kelas. Kenapa? Karena prinsipnya sama, menciptakan sebuah lingkungan yang mendukung, hangat, tapi tetap punya batasan dan ekspektasi yang jelas. Oke, dari keluarga, sekarang kita coba zoom out lagi, lihat ke pengaruh yang lebih besar, budaya. Ini seperti ruang kelas raksasa dengan aturan-aturan tak tertulis yang tanpa sadar kita ikuti. Proses ini namanya sosialisasi. Inilah cara budaya mengajari kita perlahan-lahan tentang perilaku dan nilai-nilai apa yang dianggap penting di masyarakat kita. Dari cara kita menyapa orang yang lebih tua, sampai makanan apa yang kita anggap enak, itu semua bagian dari sosialisasi. Kita balik lagi ke contoh Lupita tadi, ya. Sifatnya yang pendiam dan suka mengamati itu bisa jadi sangat dihargai di budayanya, yang mungkin menekankan pentingnya mendengarkan. Tapi, di budaya lain, anak mungkin justru lebih didorong untuk vokal dan berani mengutarakan pendapat. Beda kan? Nah, ini yang jadi pertanyaan menarik. Gimana jadinya kalau budaya yang diajarkan di rumah ternyata beda sama budaya yang berlaku di sekolah? Disinilah bisa terjadi yang namanya kejutan budaya atau culture shock. Coba bayangkan betapa bingungnya seorang anak ketika kebiasaan yang di rumah dipuji, di sekolah malah dianggap aneh atau salah. Ini bisa jadi tekanan yang sangat berat buat mereka. Oke, kita sudah lihat potongan-potongan puzzle-nya. Ada temperamen, ada keluarga, ada budaya. Terus artinya apa buat kita sehari-hari? Yuk kita coba tarik benang merahnya. Artinya, peran kita sebagai orang tua, guru, kakak, atau orang dewasa di sekitar anak-anak itu krusial banget.
Kita ini bukan cuma penonton pasif, kita adalah pemandu yang bisa bantu anak-anak menavigasi perjalanan yang rumit ini. Jadi, apa yang bisa kita lakukan? Simpelnya begini. Pertama, coba kenali dan pahami temperamen unik setiap anak. Kedua, jadilah sumber dukungan buat mereka. Ketiga, berikan contoh perilaku dan interaksi yang positif. Dan yang terakhir, berikan ekspektasi yang jelas, tapi tetap dengan menghargai latar belakang mereka. Halo semua dan selamat datang. Di sesi kali ini, kita bakal kupas tuntas sebuah kerangka kerja yang luar biasa ampuh buat memahami kepribadian. Anggap aja ini panduan praktis yang bisa mengubah cara kita berinteraksi, terutama di lingkungan belajar. Coba deh bayangin, satu kelas isinya ada 25 anak. Pasti ada yang pemalu banget, ada yang nggak bisa diam, ada yang kayaknya cemas terus, dan ada juga yang selalu siap bantu temannya. Nah, ini kan tantangan sehari-hari buat para guru. Gimana caranya mengelola kepribadian yang macam-macam ini biar semua anak merasa nyaman dan bisa berkembang? Pertanyaan tadi itu sebetulnya langsung mengarahkan kita ke solusinya loh. Daripada kita pusing lihat kelas yang kayaknya kacau karena banyak karakter, kita bisa mulai melihatnya sebagai kumpulan kepribadian yang bisa kita pahami. Dan untungnya, ada alat bantu yang keren banget buat ini. Oke, kita langsung bahas aja ya. Dari dunia psikologi, ada yang namanya teori kepribadian 5 besar atau The Big Five. Ini bukan sekedar teori akademis yang ribet ya, tapi benar-benar kayak semacam kunci rahasia buat ngebaca dan ngertiin kenapa sih orang-orang bertingkah laku seperti itu. Biar gampang ingatnya, ada akronim yang keren banget. OCEAN, alias Ocean. Pas banget ya, kayak lautan. Kepribadian manusia itu kan luas dan dalam. Yuk, sekarang kita bedah satu persatu hurufnya. Jadi, OCEAN. O untuk openness atau keterbukaan. C untuk conscientiousness atau kesungguhan. E untuk extraversion. A untuk agreeableness atau keramahan. Dan N untuk neuroticism atau neuroticism. Nah, kelima hal ini tuh bukan hitam putih, tapi lebih kayak spektrum. Kita semua ada di titik yang berbeda-beda di setiap spektrumnya. Yuk, kita lihat artinya satu-satu. Pertama, O, openness atau keterbukaan. Ini tuh soal rasa ingin tahu, imajinasi, dan keterbukaan sama hal-hal baru, kayak seni atau petualangan. Siswa yang openness-nya tinggi, itu mungkin dia yang hobinya nanya kenapa sih? Atau yang kalau dikasih tugas seni, hasilnya paling out of the box dan kreatif. Mereka suka banget berimajinasi. Lanjut ke C, conscientiousness atau kesungguhan. Nah, ini soal keteraturan, tanggung jawab, dan bisa diandalkan. Pasti kita semua pernah lihat kan siswa yang catatannya tuh rapi banget, bukunya disampul, dan nggak pernah telat ngumpulin PR? Nah, itu tuh contoh orang yang tingkat kesungguhannya tinggi. Terus ada E, ekstraversi. Ini mungkin yang paling sering kita dengar ya. Intinya adalah soal dari mana kita dapat energi. Para ekstrovert itu ngecas energinya dari interaksi sosial. Mereka semangat banget kalau bisa ngobrol, kumpul-kumpul, atau jadi pusat perhatian. Sebaliknya, introvert itu ngecas energinya justru pas lagi sendirian. Bukan berarti mereka nggak suka bergaul loh ya, cuma interaksi intens itu bisa bikin energi mereka terkuras. Keempat, agreeableness atau keramahan. Sifat ini tuh nunjukin seberapa besar rasa peduli dan kemauan kita buat kerjasama. Orang yang keramahannya tinggi biasanya gampang percaya, suka menolong, dan cenderung menghindari konflik. Sebaliknya, yang tingkat keramahannya lebih rendah, mungkin lebih suka kompetisi, lebih berani menantang ide, dan gak ragu buat bilang gak setuju. Terakhir, N. Neuroticisme. Jangan takut dulu sama namanya ya, ini sebenarnya cuma istilah buat stabilitas emosi. Seseorang dengan tingkat neurotisisme tinggi itu cenderung lebih gampang rasain stres, cemas, atau moodnya gampang berubah. Sementara yang tingkatnya rendah biasanya lebih tenang dan tahan banting kalau ada masalah. Oke, teorinya udah dapet nih. Terus, gunanya apa dong di dunia nyata, misalnya di kelas? Nah, disinilah kerennya kerangka kerja ini. Kita bisa langsung terapin buat bikin strategi yang pas buat tiap anak. Oke, kita masuk ke contoh kasus ya. Bayangin ada siswa yang cemas banget, kemungkinan tingkat neurotisismenya tinggi. Anak seperti ini biasanya nggak suka kejutan dan berasa nggak aman kalau rutinitasnya berubah. Terus, apa yang bisa kita lakuin? Dan solusinya, coba lihat deh, sebenarnya simpel banget. Kuncinya itu satu, prediktabilitas. Kasih tahu mereka jauh-jauh hari kalau bakal ada field trip. Jelasin jadwalnya bakal ngapain aja. Atau, ini ide yang cerdas banget, kasih mereka peran khusus, misalnya jadi asisten.
Dengan gitu, mereka jadi merasa punya kendali atas situasi. Contoh lain nih, ada anak baru, pendiam banget, kayaknya introvert gitu. Kalau kita langsung suruh dia ngomong di depan kelas di hari pertama, wah, itu bisa jadi bencana. Jadi gimana cara bantuin ya? Intinya, kita harus bikin dia merasa aman dulu. Mulai dengan ngobrol berdua secara hangat, daripada kasih tugas individu yang bikin takut, coba deh kasih tugas kelompok kecil. Dan yang paling penting, coba pasangkan dia sama siswa lain yang ramah, yang bisa jadi semacam pemandu buat dia di lingkungan barunya. Sekarang gimana sama siswa yang energinya luber-luber, yang nggak bisa diam itu loh? Seringnya kan dicap mengganggu. Padahal energi itu sebenarnya bisa jadi aset loh, kalau kita bisa menyalurkannya dengan benar. Nah, kuncinya adalah jangan suruh dia duduk manis. Justru kasih dia kerjaan. Jangan biarkan ada waktu kosong yang bikin dia gabut. Libatkan dia dalam tugas-tugas fisik kecil, misalnya minta tolong dia bagiin kertas ulangan atau bersihin kuas lukis. Ini cara brilian buat mengubah potensi gangguan jadi bantuan yang produktif. Semua strategi yang tadi kita bahas itu sebenarnya muaranya cuma ke satu konsep inti yang powerful banget. Inilah tujuan akhirnya. Konsep ini disebut goodness of fit atau kecocokan yang baik. Kecocokan yang baik itu terjadi ketika lingkungan, entah itu kelas, kantor, atau rumah, dibuat selaras dengan kepribadian alami seseorang. Poinnya bukan mengubah anaknya ya, tapi mengubah lingkungannya biar pas sama si anak. Nah, di sini kita bisa lihat bedanya langit dan bumi. Di lingkungan yang nggak cocok, anak pendiam bakal ketakutan pas disuruh diskusi. Sementara anak yang aktif bakal dicap pengganggu. Tapi kalau lingkungannya cocok, si anak pendiam bisa berprestasi lewat tugas menulis, dan anak yang energik tadi bisa bersinar pas kegiatan olahraga. Hasilnya bukan frustrasi, tapi prestasi yang maksimal. Oke, sebelum kita tutup, ada satu hal penting banget yang harus kita ingat. Walaupun sifat-sifat kepribadian ini cenderung stabil, bukan berarti ini adalah takdir yang nggak bisa diubah sama sekali. Ada kutipan bagus nih dari sumbernya, yang intinya bilang kalau perilaku seseorang itu bisa berubah tergantung situasi. Seorang siswa yang super pemalu di depan orang asing bisa jadi paling heboh kalau lagi sama sahabat-sahabatnya. Artinya, konteks itu penting banget. Dan ini memberi kita kekuatan, sebagai guru atau orang tua, buat menciptakan konteks di mana setiap anak bisa jadi versi terbaik dari diri mereka. Di dalam kepala kita masing-masing ada sebuah cerita yang terus-menerus kita putar. Ya, semacam narasi internal yang kuat banget tentang siapa diri kita. Nah, hari ini kita akan coba bedah cerita itu. Coba deh jawab pertanyaan-pertanyaan ini di dalam hati. Kamu merasa pintar, ramah, apa kamu ngerasa menarik? Nah, entah kamu langsung punya jawaban atau malah ragu-ragu, respons kamu itu sebenarnya nunjukin inti dari cara kerja psikologi kita. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Pertanyaan-pertanyaan tadi itu sebenarnya menggali sesuatu yang disebut psikolog sebagai persepsi diri. Anggap aja ini fondasi cara kita melihat dunia dan juga posisi kita di dalamnya. Gampangnya gini deh, persepsi diri itu adalah keseluruhan potret mental yang kamu punya tentang dirimu sendiri. Ini tuh mencakup semua hal yang kamu yakini benar tentang kamu, mulai dari hal-hal besar sampai yang paling sepele sekalipun. Nah, yang menarik, persepsi diri ini bisa kita pecah jadi dua bagian penting. Pertama, ada yang namanya konsep diri. Ini bagian deskripsinya, faktanya. Contohnya, saya pelari cepat. Terus yang kedua ada harga diri. Nah, ini baru penilaian emosionalnya. Dan saya bangga soal itu. Keduanya beda, tapi nyambung banget. Jadi, dari mana semua ini datangnya? Apa kita lahir udah langsung punya pemahaman ini? Jawabannya, enggak. Kita tuh secara aktif membangunnya. Dan fondasi pertamanya justru diletakkan dari dalam diri kita sendiri. Poin kuncinya tuh ini, kita adalah arsitek utama identitas kita. Keyakinan-keyakinan awal tentang kemampuan kita itu terbentuk dari pengalaman langsung. Waktu kita mencoba sesuatu, berhasil, dan ya tentu aja waktu kita gagal. Konsep inti di sini namanya efikasi diri. Nah, yang perlu diingat, ini bukan soal seberapa hebat kamu sebenarnya, tapi seberapa besar kamu percaya kalau kamu bisa berhasil. Keyakinan itu sendiri punya kekuatan yang luar biasa loh. Dan begini cara kerjanya. Katakanlah kamu nyoba ngerjain soal matematika yang susah. Ternyata kamu berhasil. Otak kamu langsung ngerekam, wah ternyata gue bisa. Keyakinan baru ini bikin kamu jadi lebih berani buat nyoba soal yang lebih menantang lagi nanti. Tentu aja, siklus ini juga bisa berputar ke arah sebaliknya kalau kamu gagal. Tapi kan kita nggak hidup sendirian ya. Setelah fondasi internal ini mulai kebentuk, dunia di sekitar kita mulai jadi cermin. Dan pantulan dari cermin itulah yang ikut ngebentuk cara kita ngelihat diri sendiri. Kutipan ini pas banget buat ngejelasinnya.
Perilaku orang lain, apa yang mereka bilang, cara mereka memperlakukan kita, harapan mereka, semua itu jadi sumber informasi yang sangat kuat tentang siapa kita sebenarnya. Nah, sumber-sumbernya tuh ini. Kita mulai banding-bandingin diri sama teman. Kita dapat feedback langsung, entah itu pujian atau kritik. Kita juga ngerasain beban atau dorongan dari harapan orang tua dan guru. Dan kita merasa bangga waktu jadi bagian dari sebuah kelompok yang sukses. Semua ini tuh cermin sosial yang terus-menerus ngebentuk kita. Oke, jadi kita punya konstruksi internal yang dibentuk juga sama dunia eksternal. Terus kenapa ini penting? Karena pada akhirnya, apa yang kamu yakini tentang dirimu, itu bakal secara langsung nentuin apa yang kamu lakukan. Coba dilihat bedanya. Persepsi diri yang sehat itu mendorong seseorang buat tekun dan berani ngambil tantangan. Sebaliknya, persepsi diri yang buruk bisa bikin seseorang jadi ngehindarin tantangan bahkan sebelum nyoba, dan ujung-ujungnya gampang nyerah. Hasilnya, di dunia nyata bisa beda jauh. Nah, ini pertanyaan yang penting banget. Punya persepsi diri yang sehat itu bagus, tapi yang nggak kalah penting, persepsi itu harus akurat. Gimana jadinya kalau penilaian kita tentang diri sendiri itu meleset? Ternyata ada bahaya di kedua sisi ekstrim. Kalau keyakinan kamu terlalu melambung, kamu bisa jadi sombong dan berhenti belajar. Tapi kalau terlalu rendah, wah, kamu bisa jadi ngelewatin banyak banget kesempatan yang sebenarnya bisa kamu taklukkan. Kuncinya ya keseimbangan dan akurasi. Dengan semua pemahaman ini, gimana dong caranya kita bisa bantu diri sendiri dan orang lain, terutama anak-anak dan remaja, buat ngebangun persepsi diri yang sehat dan akurat? Ini dia kabar baiknya. Persepsi diri itu bukan takdir yang permanen. Karena kita sendiri yang membangunnya, kita juga bisa merawatnya, memperbaikinya, dan mendukung pertumbuhannya. Ini adalah sesuatu yang bisa kita pengaruhi secara aktif. Ini dia 3 strategi praktisnya. Pertama, hargai usahanya, bukan cuma hasilnya. Kedua, ciptakan lingkungan yang aman dengan mengurangi perbandingan yang gak sehat. Dan yang ketiga, manfaatkan kekuatan kelompok. Percaya deh, keberhasilan barang-barang itu bisa banget ngebangun kebanggaan individu. Coba deh, pernah nggak sih kita benar-benar berhenti sejenak dan nanya ke diri sendiri, aku ini siapa ya? Kayaknya pertanyaan ini kita semua pernah hadapi kan? Nah, dalam beberapa menit ke depan, yuk kita coba cari jawabannya bareng-bareng. Kita akan telusuri gimana sih kita ngebangun jati diri kita, selapis demi selapis, dari awal banget kita ada di dunia. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bakal lihat fondasi awal kita. Terus, kita masuk ke dunia sekolah. Lanjut lagi, kita selami pencarian identitas pas remaja yang seru itu. Dan terakhir, kita lihat jalan-jalan mana aja yang ngebentuk diri kita. Langsung aja kita mulai ya. Alright, kita mulai dari yang paling dasar. Di bagian pertama ini, kita akan bongkar gimana pengalaman-pengalaman kita waktu masih bayi dan balita. Ternyata diam-diam jadi cetak biru buat diri kita di masa depan. Inilah fondasi dari segalanya. Nah, buat ngebantu kita paham, kita pinjam dulu kerangka berpikir dari seorang psikolog hebat, namanya Erik Erikson. Teorinya soal perkembangan psikososial ini keren banget loh. Ternyata, perjalanan kita nemuin jati diri itu ada polanya, ada tahap-tahapannya. Yuk, kita lihat satu persatu. Ini dia, 3 ujian pertama dalam hidup kita. Masing-masing tahap ini, kepercayaan, otonomi, dan inisiatif, itu kayak persimpangan jalan yang penting banget. Pilihan yang diambil di sini, sadar atau nggak sadar, itu yang bakal jadi lapisan-lapisan dasar kepribadian kita nanti. Dan semuanya benar-benar dimulai dari sini, kepercayaan. Coba bayangin deh, seorang bayi. Kalau kebutuhannya kayak makanan, rasa nyaman, kehangatan, semuanya dipenuhi secara konsisten, dia bakal belajar kalau dunia ini tempat yang aman dan bisa diandelin. Nah, ini dia fondasi paling dasarnya buat kita bisa merasa aman dan percaya sama orang lain nantinya. Lanjut, kita masuk fase yang mungkin para orang tua kenal banget nih. Fase aku bisa sendiri. Waktu jadi balita, kita akan suka maksa mau pegang sendok sendiri, pakai sepatu sendiri, biarpun kebalik. Nah, kalau dorongan ini didukung, kita jadi punya rasa mandiri atau otonomi. Ini langkah besar pertama kita buat jadi individu yang independen. Terus, pas masuk usia prasekolah, imajinasi kita meledak. Kita mulai bikin rencana main, bangun menara balok setinggi-tingginya. Kalau orang dewasa di sekitar kita mendukung inisiatif ini, kita jadi merasa punya tujuan. Tapi, kalau ide-ide kita keseringan dipatahin atau dikritik, nah disitulah benih-benih rasa bersalah bisa mulai tumbuh. Oke, sekarang kita loncat ke fase besar berikutnya, sekolah.
Begitu kita masuk gerbang sekolah, dunia kita langsung meluas. Tiba-tiba yang jadi cermin buat kita bukan cuma keluarga lagi, tapi puluhan pasang mata teman sekelas. Dan ini mengubah segalanya. Waktu SD, tantangan utamanya itu yang disebut Erikson Industry versus Inferioritas. Gampangnya gini, kita pengen ngerasa bisa baca, bisa ngerjain PR matematika, bisa nendang bola. Pas kita berhasil dan usaha kita dipuji, kita jadi ngerasa kompeten, itulah industri. Tapi sebaliknya, kalau kita terus-terusan ngerasa ketinggalan, rasa inferior atau kayaknya aku nggak cukup baik deh, bisa mulai muncul. Nah, gambar ini nunjukin sebuah lompatan besar dalam cara kita berpikir. Coba lihat potret diri yang dibuat Tina ini. Dia bukan cuma gambar dirinya sendiri loh. Dia sadar banget dan sengaja menonjolkan warna rambut dan kulitnya yang beda dari teman-temannya. Inilah awal mula perbandingan sosial, kemampuan baru kita buat ngelihat dan nilai diri kita sendiri dari kacamata orang lain. Perubahannya kelihatan jelas banget dari cara anak-anak ngejelasin diri mereka. Waktu kelas-kelas awal, mereka fokus ke hal-hal yang kelihatan. Aku bisa lari cepat. Simpel kan? Tapi begitu mereka makin besar, pemikiran mereka jadi lebih rumit. Mereka mulai ngebandingin diri. Kayak gini nih, aku jago olahraga, tapi nggak terlalu jago mengeja. Nah, ini tanda kalau pemahaman diri mereka udah jauh lebih dalam. Dan sekarang, kita masuk ke masa yang, ya ampun, sering banget penuh drama, tapi juga penting banget, masa remaja. Di fase inilah pencarian jati diri jadi super intens. Rasanya tuh kayak lagi nyari jalan keluar di labirin yang ruwet dan berubah-ubah terus. Ingat gak sih pas remaja, rasanya semua mata ngeliatin kita. Mungkin gara-gara ada jerawat baru nongol, atau ngerasa salah kostum. Nah, itu namanya penonton imajiner. Kita yakin banget kalau semua orang lagi merhatiin dan ngejudge setiap gerak-gerik kita. Inilah yang bikin kita jadi super sadar diri dan kadang cemas di masa-masa itu. Kutipan ini pas banget buat ngegambarin kebingungan itu. Rasanya tuh kayak kita punya banyak topeng buat situasi yang beda-beda. Satu buat teman-teman, satu buat guru, satu lagi buat di rumah. Pertanyaan, mana ya diriku yang asli? Itu inti dari pencarian identitas remaja. Dan ini normal banget kok. Justru ini bagian penting dari proses eksplorasi diri. Selain penonton imajinerer, ada lagi yang namanya dongeng pribadi. Ini tuh perasaan yang dalam banget kalau pengalaman kita itu super unik, sampai-sampai nggak ada seorang pun yang bisa ngertiin kita. Di satu sisi ini bagus buat ngebangun rasa individualitas, tapi di sisi lain, perasaan nggak ada yang kayak aku ini bisa bikin remaja ngerasa kebal, ngerasa nggak terkalahkan, dan kadang jadi berani ngambil resiko yang nggak perlu. Nah, setelah melewati masa-masa bingung di awal remaja, kita pelan-pelan mulai nemuin jalan keluar dari labirin itu. Di sini, kita mulai bisa ngelihat lebih jelas gimana cara kita menyelesaikan krisis identitas. Dan ternyata ada beberapa jalur berbeda yang bisa kita tempuh. Kuncinya ada di dua pertanyaan, udah eksplorasi belum? Dan udah bikin komitmen belum? Nah, dari situ ada 4 status identitas. Pertama, difusi. Ini pas kita masih ngambang, belum dua-duanya. Kedua, foreclosure. Ini kita udah komit, tapi pilihannya dibuatin orang lain. Ketiga, moratorium. Nah, ini fase eksplorasi aktif. Lagi seru-serunya nyobain banyak hal. Dan yang ideal, pencapaian, yaitu pas kita udah selesai menjelajah dan akhirnya milih jalan kita sendiri. Satu hal yang penting banget buat diingat. Perjalanan ini tuh nggak berhenti pas kita lulus dari masa remaja. Pembentukan identitas itu proses seumur hidup. Diri kita yang sekarang itu ibarat satu bab, bukan keseluruhan buku. Diri kita akan terus tumbuh dan beradaptasi seiring setiap pengalaman baru yang kita hadapi. Jadi, kesimpulannya apa nih? Pertanyaan siapakah aku itu jawabannya ternyata kompleks. Kita ini kayak sebuah bangunan. Fondasinya, kepercayaan yang kita dapat waktu bayi. Dindingnya, dibentuk pas kita mulai ngebandingin diri di sekolah. Dan arsitekturnya, didesain lewat pencarian kita yang aktif pas remaja. Intinya, kita ini adalah hasil dari proses eksplorasi dan komitmen yang jalan terus. Kita semua tahu kan, pertemanan itu bagian yang super penting pas kita lagi tumbuh dewasa. Momen-momen ini tuh penuh banget sama keseruan. Tapi, jujur aja, sering juga bikin cemas. Nah, kali ini kita bakal bedah bareng-bareng soal tekanan teman sebaya yang ternyata jauh lebih rumit dari yang kita kira. Coba deh kita flashback sedikit. Ingat nggak sih gimana rasanya pengen banget diterima? Pengen banget jadi bagian dari satu geng atau kelompok? Wah, itu dorongan yang kuat banget ya. Dan kayaknya hampir semua dari kita pernah ngerasain hal yang sama. Dan perasaan itu ternyata bukan cuma di kepala kita loh. Ada penelitiannya. Dan benar aja, buat banyak remaja, diterima sama teman-teman itu seringkali rasanya jauh lebih penting daripada nilai bagus di rapor.
Jadi, ya, perasaan pengen diakui itu benar-benar nyata dan kuat banget. Oke, sekarang mari kita bahas kenapa sih hubungan pertemanan ini bisa sepenting itu. Ternyata ini bukan cuma soal punya teman buat main bareng loh. Persahabatan itu fondasi yang krusial banget buat perkembangan kita sebagai manusia. Lihat deh catatan manis ini. Ini bener-bener kena banget ke hati kan? Miranda adalah sahabatku. Dia mengajariku banyak hal. Dia adalah sahabat terbaik yang pernah ada. Ini tuh nunjukin betapa dalamnya nilai sebuah persahabatan bahkan dari kita masih kecil banget. Jadi, para ahli itu ngebagi ini jadi 4 fungsi utama. Pertama, pertemanan itu kayak gym sosial kita. Tempat kita latihan negosiasi, kompromi, dan nyelesain masalah. Kedua, mereka itu support system kita, baik buat ngerjain PR bareng atau nyemangatin bakat baru. Ketiga, tentu aja mereka ngasih rasa aman dan dukungan emosional. Dan yang terakhir, dari merekalah kita belajar soal norma sosial, apa sih yang lagi keren dan apa yang enggak. Nah, disinilah ceritanya jadi makin menarik. Dan, ya, sedikit lebih rumit. Kalau kita ngomongin tekanan teman sebaya, yang kebayang pasti ada orang yang maksa kita ngelakuin sesuatu kan? Tapi ternyata, tekanannya itu nggak selalu kelihatan jelas dari luar. Ada istilah namanya penularan teman sebaya. Gampangnya, ini tuh kayak virus sosial. Perilaku atau sikap bisa baik, bisa buruk, itu bisa nular dari satu teman ke teman lain di dalam satu grup. Entah itu cara berpakaian, musik yang didengarin, atau bahkan kebiasaan tertentu. Tapi, ada lagi nih yang lebih halus, namanya sosialisasi diri. Nah, ini yang unik. Tekanannya justru datang dari dalam diri kita sendiri. Kita secara sadar atau nggak sadar ngubah perilaku kita karena kita mengira itulah yang diinginkan teman-teman, bahkan tanpa mereka perlu ngomong apa-apa. Ini nih yang akhirnya ngebawa kita ke salah satu mitos paling gede soal tekanan teman sebaya. Kita tuh sering banget langsung mikir kalau pengaruh teman itu pasti negatif, pasti jelek. Tapi, apa bener begitu? Yuk kita bongkar sama-sama. Gambar ini tuh, wah, ngena banget. Ini ngegambarin banget dunia batin seorang remaja. Usaha yang dikerahkan buat nampilin citra tertentu, buat kelihatan keren dan diterima itu luar biasa besar. Dan dengerin deh kutipan dari seorang siswa ini. Kuat banget maknanya. Dia ngerasa jadi keren, itu kayak main film. Harus pasang topeng, harus berakting. Ini nunjukin betapa beratnya tekanan internal yang mereka rasain setiap hari. Jadi, ini dia poin kuncinya. Mitosnya bilang pengaruh teman itu hampir selalu buruk. Tapi kenyataannya, seringkali justru kebalikannya. Banyak banget loh kelompok pertemanan yang malah saling dorong buat rajin belajar, buat jadi orang baik, dan saling dukung buat sukses di sekolah. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Datanya benar-benar nunjukin kalau siswa yang punya pertemanan yang sehat dan positif itu justru lebih mungkin buat berprestasi tinggi di sekolah. Jadi, teman yang baik itu ternyata beneran bisa jadi pendorong kesuksesan. Oke, kita udah ngerti nih rumitnya gimana. Terus pertanyaannya sekarang, kita sebagai orang dewasa, entah itu orang tua atau guru, bisa ngapain dong? Yuk kita lihat beberapa strategi praktis buat ngebantu mereka ngelewatin labirin sosial ini. Nih, ada 4 strategi konkret yang bisa kita coba. 1. Bantu mereka bangun rasa percaya diri lewat keahlian yang bisa dibanggain. 2. Kasih masukan soal penampilan atau kebersihan pribadi, tapi dengan cara yang halus dan gak menghakimi. 3. Kalau di kelas, bikin tugas kelompok di mana setiap anak punya peran unik dan penting. Dan yang keempat, kasih ruang aman buat mereka bangga sama pencapaiannya tanpa harus takut dicap pamer. Pernah nggak sih kepikiran lagi soal masa-masa sekolah dan mikir, kok bisa ya dulu gue ngelawatin itu semua? Nah, hari ini kita bakal coba ngupas tuntas labirin sosial masa remaja. Mulai dari pertemanan, geng-gengan, sampai cinta pertama. Semua yang ngebentuk kita sekarang. Yuk kita mulai aja. Coba deh, bayangin lagi suasana kantin sekolah. Ributnya, bau makanannya, dan peta sosial yang kelihatan banget pas jam istirahat. Pertanyaan, dulu kamu duduk di mana itu? Wah, bukan sekedar nanya tempat duduk kan? Itu soal identitas. Soal diterima atau enggak. Soal di mana posisi kita di dunia saat itu. Oke, perjalanan sosial kita itu semua berawal dari satu hal yang paling dasar, pertemanan. Ini tuh fondasinya loh. Disinilah kita pertama kali belajar aturan main di dunia pergaulan. Nah, lihat deh gambar ini. Keren ya. Ini karya anak umur 10 tahun. Dia ngegambarin gimana caranya baikan sama teman setelah berantem. Ini bukti nyata banget kalau pertemanan itu ya semacam tempat latihan pertama kita. Di situ kita belajar hal-hal penting kayak empati dan negosiasi. Jadi intinya apa sih persahabatan itu? Jelas lebih dari sekedar teman main ya.
Ini soal hubungan yang saling support, di mana kita bisa jadi diri sendiri tanpa dijudge. Dan jujur aja, ini krusial banget buat kesehatan mental kita. Tapi tentu aja dunia sosial kita nggak berhenti di pertemanan doang. Makin gede, petanya makin rumit, makin banyak cabangnya. Nah, sekarang kita lihat yuk gimana kelompok-kelompok yang lebih besar ini mulai terbentuk. Oke, sekarang kita bedain dua istilah penting nih, clique dan crowd. Clique itu anggap aja kayak geng pertemanan yang super eksklusif. Isinya sedikit, dekat banget, dan susah banget buat orang luar masuk. Nah, kalau crowd itu lebih kayak label atau kategori. Misalnya, kamu bisa aja dianggap bagian dari anak basket cuma karena sering main basket, padahal kamu nggak temenan deket sama semua anggota timnya. Wow, kutipan ini dalam banget ya. Analogi sarden itu pas banget buat ngegambarin gimana rasanya dikucilkan sama sebuah klik. Bener-bener kebayang gitu loh, ada dinding yang nggak kelihatan yang mereka bangun buat misahin diri. Ya, nggak semua orang bisa atau mau masuk ke kelompok-kelompok yang mainstream kan. Ada juga yang nemuin rumahnya di tempat lain. Dan biasanya, dorongannya sama aja. Kebutuhan dasar manusia untuk merasa jadi bagian dari sesuatu. Untuk merasa memiliki. Terus, apa bedanya geng? Dalam artian geng sama sekumpulan teman biasa. Nah, menurut para ahli, ada ciri-ciri khususnya nih. Biasanya ada semacam ritual inisiasi buat masuk, punya simbol-simbol sendiri, ada wilayah kekuasaan, dan pastinya aturan yang super ketat. Ini nih pertanyaan utamanya. Kalau geng itu konotasinya berbahaya, kenapa masih ada aja yang mau gabung? Nah, jawabannya ternyata jauh lebih kompleks dari yang kita kira. Ternyata seringkali geng itu mengisi sebuah kekosongan. Geng bisa ngasih dukungan emosional, status, bahkan rasa kekeluargaan yang mungkin nggak didapat di tempat lain. Mereka nawarin perlindungan. Buat sebagian orang, terutama yang merasa ditolak sama keluarga atau teman-teman, geng itu jadi satu-satunya tempat untuk merasa diterima. Oke, kita geser ke kepingan puzzle sosial yang terakhir nih. Sesuatu yang, pastinya kita semua pernah rasain. Cinta pertama. Ini dunia yang benar-benar baru, penuh pelajaran, dan pastinya penuh emosi yang luar biasa intens. Lihat deh gambar ini, gemes banget ya. Mungkin kelihatannya lucu, tapi ini nunjukin sesuatu yang penting loh. Ternyata benih-benih perasaan romantis itu udah ada jauh lebih awal dari yang kita duga. Bahkan bisa jadi dari umur 5 tahun. Perjalanan cinta monyet ini biasanya punya pola yang khas ya kan? Dimulai dari naksir-naksiran dulu, bisa ke teman sekelas, guru, atau bahkan artis. Terus mulai deh coba-coba pacaran, yang awalnya mungkin cuma karena fisik. Sampai akhirnya mungkin nemuin hubungan yang lebih dalam, lebih serius, dan lebih mesra. Dan inilah paradoksnya cinta di masa remaja. Di satu sisi bisa bikin kita ngerasa kayak di puncak dunia, senang banget. Tapi di sisi lain, bisa jadi roller coaster emosi yang bikin pusing 7 keliling. Bener-bener sumber keamanan sekaligus sumber kekacauan emosional. Jadi setelah kita ngobrolin semua kelompok ini, dari teman dekat sampai pacar, sebenarnya apa sih artinya semua ini? Yuk kita coba tarik benang merahnya dan lihat gambaran besarnya. Intinya begini, semua kelompok sosial ini, entah itu sahabat, klik, crowd, atau bahkan pacar pertama, mereka semua itu fungsinya kayak cermin. Lewat interaksi sama mereka, kita jadi bisa ngelihat diri kita sendiri. Kita bisa nyoba jadi berbagai versi diri kita, dan dari situ pelan-pelan kita nemuin siapa kita sebenarnya. Coba deh ingat-ingat lagi zaman sekolah. Dunia sosialnya itu, bisa kerasa kayak medan perang kan? Ada yang selalu jadi pusat perhatian, ada juga yang mati-matian biar nggak kelihatan. Pernah kepikiran nggak sih, apa rahasia di balik itu semua? Nah, kali ini kita akan bongkar paradoks popularitas. Dan jawabannya mungkin bakal bikin kamu kaget. Nih, kita mulai dari omongan jujur seorang remaja 14 tahun bernama Courtney. Nggak ada yang suka anak-anak populer. Kayaknya kita semua pernah dengar atau bahkan ngerasain hal yang sama ya. Sentimen yang umum banget di lorong-lorong sekolah manapun. Nah, disinilah letak paradoksnya. Kalau banyak yang nggak suka sama mereka, kok malah mereka yang ada di puncak hierarki sosial? Aneh kan? Yuk, kita coba bedah bareng-bareng teka-teki ini. Ternyata apa yang dirasain Courtney itu bukan sekedar curhatan kosong. Penelitian psikologi beneran mendukung hal ini loh. Banyak banget studi yang nunjukin kalau siswa-siswa paling populer itu justru sering digambarkan sebagai orang yang agresif. Jadi ini bukan drama remaja biasa, ini adalah sebuah pola sosial yang bisa diukur.
Oke, biar kita bisa ngerti paradoks ini, kita nggak bisa lagi ngelihat dunia sekolah itu cuma hitam putih, populer lawan nggak populer. Kenyataannya, jauh lebih berwarna. Para peneliti udah mengidentifikasi setidaknya ada 4 kelompok sosial yang berbeda. Dan disinilah semuanya jadi makin menarik. Yuk kita lihat peta sosial ini. Jelas ada kelompok populer, terus ada juga kebalikannya, kelompok ditolak. Ini mereka yang beneran dijauhin. Lalu ada yang unik nih, kelompok kontroversial. Mereka ini kayak duren, ada yang suka banget, ada yang benci banget. Dan terakhir ada kelompok terabaikan, yang seringnya kayak terbang di bawah radar. Tiap kelompok punya ceritanya sendiri. Mari kita zoom in ke grup populer ini karena disinilah paradoksnya kelihatan jelas. Ternyata ada 2 tipe di dalamnya. Pertama, mereka yang populer karena emang beneran baik dan asyik diajak ngobrol. Tipe kedua, nah ini, mereka yang populer karena ditakuti, yang pakai agresi buat mempertahankan posisi mereka. Cerita nyata tentang Jamie yang tega ninggalin sahabatnya Maggie pas popularitas Maggie turun, itu contoh sempurna betapa dinginnya permainan status ini. Sekarang kita geser ke sisi yang jujur aja lebih menyakitkan, kelompok yang ditolak. Coba bayangin deh gimana beratnya ada di posisi ini. Seringnya yang masuk kategori ini adalah siswa yang dianggap berbeda, entah itu dari kelompok minoritas atau karena alasan lain. Dan sebagai cara buat bertahan, mereka mungkin jadi menarik diri, yang sayangnya malah bikin mereka makin terisolasi. Gimana dengan 2 kelompok terakhir? Kelompok kontroversial ini si pemecah belah, bisa jadi badut kelas yang lucu buat sebagian orang, tapi jadi tukang bully buat yang lain. Sementara kelompok terabaikan, itu belum tentu sedih loh. Bisa jadi mereka memang lebih nyaman cuma punya 1 atau 2 teman dekat. Atau mungkin mereka anak baru yang masih beradaptasi. Oke, kita udah punya petanya. Pertanyaan selanjutnya, apa sih yang ngebedain navigator sosial yang jago sama yang sering kesasar? Ternyata ada semacam kompas sosial di dalam pikiran kita. Sebuah keterampilan rahasia yang menentukan segalanya. Keterampilan ini namanya kognisi sosial. Gampangnya gini deh. Ini tuh kemampuan otak kita buat nebak apa yang dipikirin dan bakal dilakuin orang lain. Ini bukan telepati atau sihir ya, tapi semacam kalkulasi mental super cepat yang kita lakukan terus-menerus. Mau coba ngetes kognisi sosial kamu? Oke, yuk kita main tebak-tebakan dikit. Bayangin adegan klasik ini, lagi milih tim olahraga. Mark sama Kenny jadi kapten. Semua udah kepilih, tinggal si Tom. Tiba-tiba, Mark senyum tipis ke arah Kenny, dan Kenny ngangguk. Pertanyaan pertama, menurut kamu senyuman si Mark itu artinya apa sih? Apa itu senyuman, ayo kita kasih dia kesempatan? Atau jangan-jangan sesuatu yang lain? Coba tebak. Lanjut, pertanyaan kedua, terus kenapa si Kenny ngangguk? Kira-kira apa yang baru aja mereka setujui tanpa ngomong sepatah kata pun? Dan sekarang, yang paling penting. Coba kita pindah posisi jadi si Tom. Kamu berdiri di sana, jadi yang terakhir dipilih. Kamu lihat senyuman dan anggukan itu, apa yang kamu rasain saat itu? Malu? Cemas? Atau mungkin marah? Kalau kamu bisa ngebayangin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tadi, selamat, kamu baru aja nunjukin satu kemampuan super yang namanya pengambilan perspektif. Kamu secara mental lompat ke dalam kepala Mark, Kenny, dan Tom. Inilah inti dari semua kecerdasan sosial, kemampuan buat ngelihat dunia dari sudut pandang orang lain. Dan ini nih, bagian yang paling penting. Kemampuan membaca pikiran ini bukan bakat magis yang dibawa dari lahir. Ini adalah keterampilan yang dilatih dan diasah. Jadi gimana sih kita mempelajarinya? Semuanya berawal dari fondasi yang disebut para psikolog sebagai teori pikiran. Ini tuh momen aha pas kita masih kecil ketika kita sadar, oh ternyata isi kepala aku beda ya sama isi kepala orang lain. Sesimpel itu, tapi itu mengubah segalanya. Dan kemampuan ini terus berkembang. Waktu kecil, kita ngelihat dunia apa adanya. Masuk awal remaja, otak kita kayak ngebuka level baru. Kita mulai bisa mikirin apa yang orang lain pikirin tentang kita. Sampai akhirnya di akhir masa remaja, kita jadi semacam detektif sosial yang bisa menyimpulkan motif-motif rumit dari segudang pengalaman. Jadi balik lagi nih ke paradoks kita di awal. Anak-anak populer, baik yang disukai maupun yang ditakuti, sebenarnya adalah mereka yang paling jago dalam permainan kognisi sosial ini. Mereka adalah master dalam mengambil perspektif, entah itu dipakai untuk membangun hubungan baik atau untuk memanipulasi. Ini bukan sihir, ini adalah keterampilan. Kita semua pasti pernah lihat kan, entah itu dorongan di koridor sekolah atau bisik-bisik jahat di pojok kelas. Kita kayaknya ngerasa udah tahu banget apa itu perundungan. Tapi, gimana kalau ternyata di balik setiap tindakan agresi itu ada sebuah perhitungan yang dingin,
atau justru ledakan emosi yang bisa kita petakan? Nah, hari ini kita akan coba bedah psikologi yang rumit di balik tindakan yang kelihatannya simple ini. Jadi, apa sih yang sebenarnya ada di kepala seorang perundung? Apa ini cuma soal pengen berkuasa dan cari perhatian? Atau jangan-jangan ada semacam kerusakan dalam cara mereka memproses dunia di sekitar mereka? Itulah pertanyaan besar yang akan kita coba jawab bareng-bareng. Oke, pertama-tama ayo kita bedah dulu apa itu agresi. Ini bukan cuma soal kekerasan fisik loh. Kita akan lihat gimana agresi itu bisa diperhitungkan dan dingin kayak seorang ahli strategi atau malah panas dan meledak-ledak. Dan percaya deh, ngertiin perbedaannya ini itu kuncinya. Kalau dari definisinya, agresi itu adalah sebuah tindakan yang sengaja dilakukan buat nyakitin orang lain, entah itu secara fisik atau psikologis. Kata kuncinya di sini adalah sengaja. Kalau nggak sengaja nyenggol orang, itu kecelakaan. Tapi kalau sengaja masang kaki biar orang jatuh, nah itu baru agresi. Nah, ini nih yang menarik banget. Ternyata agresi itu kebagi jadi dua jenis yang beda banget. Di satu sisi ada agresi proaktif, kita sebut aja si perencana. Ini tipenya dingin, penuh perhitungan. Coba deh bayangin seseorang yang nyebarin gosip buat ngerusak reputasi saingannya cuma demi naikin status sosial. Di sisi lain ada agresi reaktif, atau si sumbu pendek. Ini panas, meledak-ledak. Misalnya ada orang yang minumannya nggak sengaja kesenggol temennya, dia langsung main pukul aja. Karena dianggap itu serangan pribadi. Keduanya sama-sama merusak, tapi sumber psikologisnya beda banget. Oke, kita udah tahu apa itu agresi. Sekarang, yuk kita pindah ke bagian kenapanya. Apa sih yang sebenarnya terjadi di dalam pikiran seorang agresor? Jadi, tindakan agresi itu seringnya bukan muncul gitu aja dari kebencian. Malah, seperti yang ditunjukin penelitian, agresi itu datang dari pola pikir tertentu. Ada distorsi dalam cara seseorang menafsirkan dunia. Ini semua tentang gimana mereka memproses isyarat sosial, memahami niat orang lain, dan akhirnya mutusin cara merespons. Yuk, kita lihat lebih dekat lagi beberapa pola pikir spesifik ini. Mari kita bedah 4 pola pikir utamanya. Pertama, susah menempatkan diri di posisi orang lain. Jadi, benar-benar nggak bisa ngebayangin perasaan orang lain. Kedua, bias atribusi permusuhan. Ini nih contohnya. Ada yang nyenggol di koridor, langsung mikir dia sengaja ngajak ribut. Padahal mungkin nggak sengaja. Ketiga, tujuan yang egois. Pokoknya keinginan buat menang atau dapat apa yang dimau itu di atas segalanya. Bodoh amat sama perasaan orang lain. Dan terakhir, pemecahan masalah yang nggak efektif. Ibaratnya kalau satu-satunya alat yang kamu punya itu palu atau kepalan tangan, ya setiap masalah bakal kelihatan kayak paku. Nah, kalau semua pola pikir ini digabungin, jadilah resep sempurna buat perilaku agresif. Dan jangan sampai kita lupa dampaknya ke korban. Buat mereka, ini bukan cuma soal memar atau sakit hati sesaat. Ini soal kecemasan yang terus-terusan menggerogoti, depresi yang bikin gak berdaya, dan rasa takut yang bikin sekolah jadi kayak medan perang. Ini adalah luka-luka yang nggak kelihatan, tapi bisa bertahan seumur hidup. Oke, sekarang kita akan masuk ke arena modern. Tempat pertarungan ini makin sering terjadi. Sebuah arena di mana nggak ada bel sekolah yang bisa jadi penyelamat dan penontonnya bisa jutaan orang. Ya, selamat datang di perundungan era digital. 92%. Coba, biarin angka itu meresap dulu. Sebanyak itulah persentase remaja yang online setiap hari. Artinya, taman bermain dan koridor sekolah sekarang udah meluas ke dunia maya yang tanpa batas. Dan disinilah kita ketemu sama yang namanya cyberbullying. Ini adalah evolusi digital dari agresi, ngirim pesan jahat, nyebarin informasi yang memalukan, atau pokoknya bikin seseorang jadi sasaran tekanan psikologis secara online. Aturannya beda di sini. Dan slide ini nunjukin bahaya terbesarnya. Keabadian. Hampir semua yang kita unggah online itu ninggalin jejak digital. Beda sama memar yang bisa sembuh atau ucapan yang bisa dilupain, foto memalukan atau komentar jahat itu bisa muncul lagi bertahun-tahun kemudian. Nggak ada tempat sembunyi, dan nggak ada tombol hapus yang benar-benar berfungsi. Dan ini yang bikin cyberbullying jadi ancaman yang unik banget. Kalau bentuk agresi lain, terutama fisik, cenderung menurun seiring remaja makin dewasa. Tapi cyberbullying, enggak, dia tetap ada. Ini adalah bentuk agresi yang gak hilang seiring kedewasaan. Dia cuma ganti bentuk dan terus ngikutin kita sampai dewasa. Terus apa dong yang bisa kita lakuin? Nah, di bagian terakhir ini kita akan geser fokus kita ke solusi. Ke gimana caranya kita bisa bantu bikin jalan yang lebih baik ke depannya. Jadi, gimana cara kita ngatasinnya? Tujuannya itu bukan cuma sekedar menghukum. Itu kan cuma solusi jangka pendek.
Tujuan sebenarnya adalah buat ngajarin keterampilan sosial dan emosional yang seringkali nggak dimiliki sama remaja yang agresif. Ini bukan soal ngebangun tembok yang lebih tinggi, tapi soal ngebangun jembatan pemahaman. Jadi, ini dia 3 langkah praktis yang bisa kita ambil. Langkah 1, bangun perspektif. Daripada cuma nanya, kenapa kamu lakuin itu? Coba deh tanya, menurut kamu gimana perasaan dia waktu kamu bilang gitu? Ajak mereka buat coba lihat dari sudut pandang orang lain. Langkah 2, ajarkan solusi. Coba deh main peran untuk situasi konflik. Tunjukin ke mereka cara nyampein keinginan mereka tanpa harus ngerendahin orang lain. Kasih mereka alat selain agresi. Langkah 3, tetapkan batasan digital yang jelas. Ini nggak bisa ditawar. Tegaskan kalau cyberbullying itu nggak bisa diterima. Dan jadi warga digital yang baik itu artinya aktivitas online-nya juga perlu dibimbing. Ini bukan soal mata-matain ya, tapi soal ngebimbing. Pernah kepikiran nggak sih apa yang sebenarnya terjadi di dunia pertemanan anak-anak kita di sekolah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas soal rumitnya ruang kelas sosial. Kita juga akan cari tahu cara-cara praktis buat bantu anak-anak membangun hubungan yang sehat dan positif. Nah, ini dia nih pertanyaan yang sering banget muncul di benak kita, ya kan? Kenapa sih dunia pertemanan di sekolah itu rasanya rumit banget? Jawabannya, ternyata karena lingkungan sosial mereka itu jauh lebih kompleks dari sekedar main bareng. Oke, kita mulai dari konsep ruang kelas sosial. Ini bukan cuma soal 4 dinding tempat mereka belajar loh. Anggap aja ini sebuah laboratorium sosial, tempat fondasi hubungan dengan orang lain diletakkan setiap harinya. Coba dibayangin, sekolah itu kayak laboratorium sosial raksasa. Tiap interaksi di koridor, tiap negosiasi pas main di taman, itu semua adalah bagian dari mesin besar yang ngebentuk keterampilan sosial mereka. Disinilah mereka belajar empati, menyelesaikan konflik, dan yang paling penting, menemukan jati diri mereka di tengah teman-temannya. Oke, jadi kita udah tahu di mana semua ini terjadi. Sekarang mari kita gali lebih dalam buat memahami hambatan sosial. Kenapa sih laboratorium sosial ini bisa jadi tempat yang menantang banget buat sebagian anak? Yuk kita bedah tantangan-tantangan unik yang mereka hadapi. Ternyata interaksi sosial itu nggak bisa disamaratakan. Ada banyak banget faktor yang mempengaruhinya. Misalnya, beberapa siswa mungkin punya tantangan perkembangan yang membuat cara mereka memahami situasi sosial jadi berbeda. Terus ada juga perbedaan gender yang ngebentuk gaya pertemanan. Latar belakang budaya juga punya peran besar dalam membentuk norma sosial. Semua ini menciptakan realitas yang beda-beda buat tiap anak. Nah, salah satu faktor yang paling kelihatan bedanya itu, ya gender. Penelitian menunjukkan pola yang cukup jelas, anak laki-laki itu cenderung membentuk kelompok yang lebih besar. Dan kalau ada konflik, seringnya diselesaikan secara fisik. Sementara itu, anak perempuan biasanya punya kelompok yang lebih kecil dan intim, dan konfliknya lebih bersifat relasional, misalnya saling menjauhi atau mengucilkan. Memahami ini penting banget, biar kita bisa ngasih bimbingan yang pas. Ini nih, poin yang krusial banget. Pesannya simpel, tapi dalam. Coba deh berhenti sejenak. Sebelum kita langsung ngejat sebuah perilaku, coba tanya dulu, ini beneran perilaku buruk, atau jangan-jangan cuma perbedaan budaya yang belum kita pahami? Ini pengingat yang kuat banget buat kita semua untuk melihat lebih dalam sebelum bereaksi. Oke, kita udah paham tantangannya. Terus, apa dong yang bisa kita lakuin buat bantu mereka? Gimana caranya kita bisa membangun jembatan, bukan malah tembok di antara mereka? Ada kerangka kerja proaktif yang bisa kita pakai, yang punya 4 pilar utama. Pertama, kita perlu sediakan peluang buat mereka berinteraksi. Kedua, kita harus ajarkan keterampilan sosial secara langsung, jangan berasumsi mereka udah tahu. Ketiga, beri umpan balik yang membangun pas mereka lagi belajar. Dan yang keempat, promosikan pemahaman di antara kelompok-kelompok yang berbeda. Ini resep jitu buat membangun fondasi sosial yang kuat. Yuk, sekarang kita lihat contoh-contoh nyatanya. Gimana sih para guru bisa menerapkan pilar-pilar tadi di kelas? Ini dia beberapa perangkat bagi guru. Ini dia beberapa tindakan nyata yang bisa dicoba. Mulai dari sengaja menciptakan situasi biar anak-anak dari kelompok berbeda bisa berteman, menghilangkan penghalang di kelas, mendorong partisipasi di ekskul, sampai secara aktif membahas akibat buruk dari permusuhan. Setiap langkah kecil ini bisa membawa perubahan besar menuju sekolah yang lebih inklusif. Contohnya ini simple banget, tapi dampaknya luar biasa. Cuma dengan mengatur ulang denah tempat duduk sebulan sekali, seorang guru bisa bantu memecah geng dan mendorong interaksi baru. Sederhana kan? Tapi efektif banget. Nah, poin penting lainnya, jangan lupakan kekuatan ekstrakurikuler. Kegiatan kayak olahraga atau seni itu ngasih panggung buat anak-anak yang mungkin kurang menonjol di bidang akademis. Ini pengingat bahwa sukses itu punya banyak bentuk, dan setiap anak berhak merasakan semangat tim dan kebanggaan. Keren ya,
Bahkan sastra klasik pun bisa jadi jembatan. Dengan membahas konflik keluarga di Romeo dan Juliet, guru bisa membuka ruang yang aman buat siswa ngobrolin soal perselisihan di dunia nyata mereka. Fiksi jadi alat buat percakapan penting yang nyata. Dan terakhir, kita harus ngomongin soal apa yang terjadi kalau jembatan-jembatan itu runtuh. Kita akan fokus pada cara menumbuhkan rasa hormat, yang artinya kita harus menghadapi salah satu tantangan sosial terbesar, perundungan. Ini bukan cuma soal menghentikan perilaku buruk, tapi soal membangun budaya di mana perundungan itu sendiri nggak punya tempat untuk tumbuh. Kata perundungan atau bullying ini kan sering banget kita denger ya. Tapi sebenarnya apa sih definisinya? Ini penting banget biar kita nggak salah kaprah antara konflik biasa dengan perundungan yang sesungguhnya. Penting banget buat kita sadari, perundungan itu gak cuma soal fisik. Luka yang gak kelihatan, yang disebabkan oleh kata-kata, pengucilan sosial, atau bahkan postingan di media sosial, itu seringkali dampaknya jauh lebih dalam dan bertahan lama. Jadi, gimana cara bedainnya sama konflik biasa? Ada 3 unsur kuncinya. Pertama, tindakan itu disengaja. Kedua, ada ketidakseimbangan kekuatan. Bisa fisik, bisa juga sosial. Dan ketiga, itu terjadi berulang kali atau berkelanjutan. Kalau ketiga unsur ini ada, itu bukan lagi sekedar berantem biasa. Itu adalah perundungan dan harus ditangani dengan serius. Pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah? Datangnya dari mana tuh kompas moral kita? Nah, hari ini kita bakal telusuri perjalanan yang luar biasa soal gimana kita ngebangun moralitas. Yuk kita mulai. Oke, langsung aja ke pertanyaan utamanya. Jadi, rasa benar dan salah itu udah ada dari lahir, gitu. Kayak semacam settingan pabrik, atau jangan-jangan semua itu dibentuk sama lingkungan kita, orang tua, teman, masyarakat. Nah, ini nih perdebatan klasik antara bawaan lahir sama didikan. Dan buat cari jawabannya, kita bakal mulai dari awal banget, dari awal kehidupan. Pertama-tama, kita coba cari tanda-tanda paling awal dari moralitas. Sebut aja percikan moral pertama. Emangnya mungkin ya, bayi yang belum bisa ngomong sama sekali udah punya pemahaman dasar soal mana yang baik dan mana yang buruk? Wah, ada penelitian keren banget dari Yale yang ngasih kita petunjuk mengejutkan. Coba bayangin deh, para peneliti nunjukin pertunjukan boneka ke bayi-bayi. Jadi ceritanya ada satu boneka lagi berusaha naik bukit. Terus muncul boneka kedua yang baik hati bantuin dia naik. Tapi tiba-tiba datang boneka ketiga yang jahat, malah ngedorong boneka pertama sampai jatuh. Nah, pas pertunjukannya selesai, bayinya dikasih pilihan. Dan tebak hasilnya, mereka konsisten lebih milih boneka yang nolongin tadi. Jadi intinya apa? Jauh sebelum mereka bisa ngomong, bayi-bayi ini kayaknya udah punya bibit buat menilai orang lain. Ini nunjukin kalau dasar-dasar moralitas, kemampuan buat bedain mana perilaku yang ngebantu dan mana yang nyakitin, mungkin emang udah ada dari sananya. Nah, dari percikan bawaan tadi, sekarang kita pindah ke kekuatan lain yang nggak kalah penting, emosi. Seiring kita tumbuh besar, emosi itu jadi kayak kompas di dalam diri kita. Jadi guru pertama kita soal mana yang benar dan salah. Ada 3 emosi utama nih, yang perannya penting banget. Pertama, empati, yang bikin kita bisa ngerasain apa yang orang lain rasain. Terus ada rasa bersalah sama rasa malu. Nah, 2 perasaan gak enak ini tuh kayak alarm internal yang bunyi kalau kita udah kelewatan batas. Sekarang penting banget nih buat bedain keduanya. Kalau rasa bersalah, itu fokusnya ke perbuatan. Yang aku lakuin tadi salah. Ini biasanya bikin kita pengen memperbaiki keadaan. Nah, beda sama rasa malu. Rasa malu itu fokusnya ke diri sendiri. Aku ini emang orang yang gak bener. Ini malah bisa bikin kita pengen ngumpet dan menghindar. Keduanya emang respons dari kesalahan, tapi arahnya beda banget. Ya, intinya sih, meskipun rasanya nggak enak, rasa bersalah dan malu itu sebenarnya alat belajar yang penting. Perasaan itu kayak ngasih sinyal ke kita. Kamu salah jalur nih. Yuk, benerin lagi perilakunya. Oke, setelah emosi, sekarang giliran cara kita berpikir yang ikut berkembang. Yuk, kita lihat gimana pemikiran moral kita jadi makin kompleks seiring waktu. Anggap aja kita lagi naik sebuah tangga perkembangan. Nah, buat ngebantu kita paham soal ini, kita bakal pakai kerangka dari seorang psikolog hebat, namanya Lawrence Kohlberg. Teorinya ini kayak ngasih kita peta gitu buat ngeliat gimana cara kita mikirin benar dan salah jadi makin dewasa seiring umur. Jadi, Kohlberg bagi jadi 3 level utama. Kita mulai dari prakonvensional, ini levelnya masih egois, fokus ke diri sendiri, terus naik ke konvensional, di sini kita mulai mikirin aturan dan apa kata orang. Dan yang paling tinggi, yang nggak semua orang sampai, itu level pasca konvensional, yang dipandu sama prinsip-prinsip etika yang lebih tinggi. Biar gampang, kita pakai contoh ya.
Di level prakonvensional, anak kecil mungkin nggak nyuri kue bukan karena tahu itu salah, tapi karena takut dimarahin ibunya. Naik ke level konvensional, remaja atau orang dewasa berhenti di lampu merah ya karena itu aturannya. Nah, di level pasca konvensional, seseorang mungkin aja ngelanggar aturan demi sesuatu yang mereka anggap benar secara moral. Contohnya, kayak ikut demo menentang hukum yang nggak adil. Tapi, ya hidup kan nggak sesimpel naik tangga ya kan? Soal moralitas itu seringnya penuh sama area abu-abu. Dan kita harus belajar buat jalan di tengah-tengah kerumitan itu. Salah satu hal yang kita sadari pas makin dewasa itu adalah, ternyata nggak semua aturan itu sama. Melanggar satu aturan bisa jadi akibatnya jauh lebih parah dibanding ngelanggar aturan lain. Nah, di sini kita harus bedain antara pelanggaran moral sama pelanggaran konvensional. Pelanggaran moral itu ya tindakan yang nyakitin orang lain, kayak mukul atau nyuri. Di mana-mana ini dianggap salah. Beda lagi sama pelanggaran konvensional. Ini lebih ke ngelanggar sopan santun. Misalnya makan pakai tangan di acara makan malam resmi. Aturan kayak gini gunanya buat jaga ketertiban, tapi bisa beda-beda banget di tiap budaya. Ini nih yang bikin pusing, yang namanya dilema moral. Gimana kalau nurutin aturan malah jadi salah? Kadang-kadang ngelakuin hal yang benar justru artinya harus ngelanggar aturan. Nah, situasi kayak gini nih yang bener-bener ngetes sedalam apa pemikiran moral kita. Oke, jadi setelah kita ngomongin soal percikan dari lahir, kompas emosi, sampai tangga penalaran, apa sih kesimpulannya? Yuk kita rangkai semua potongan puzzle ini. Intinya, kita tuh punya toolkit moral yang isinya macam-macam. Ada intuisi dasar dari lahir, ada kompas emosi yang kuat, ada kemampuan berpikir yang makin lama makin canggih, dan ada juga pemahaman soal aturan main di masyarakat. Jadi, bukan cuma satu hal, tapi gabungan dari semua inilah yang ngebentuk kompas moral kita. Dan mungkin ini pelajaran paling pentingnya. Ngebangun kompas moral itu bukan tugas yang selesai pas kita kecil. Ini tuh proses seumur hidup. Dialog yang nggak pernah berhenti antara insting, perasaan, pikiran, dan pengalaman kita. Sebuah perjalanan yang nggak ada garis finishnya. Halo semuanya, pernah kepikiran nggak sih gimana caranya kita benar-benar ngebekalin generasi muda dengan kompas moral yang kuat? Nah, hari ini kita akan bongkar toolkit yang dibutuhkan para pendidik dan orang tua buat ngebimbing mereka. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan intinya. Pertanyaan yang ya ampun dihadapi setiap guru setiap hari. Gimana sih cara kita menanamkan pemahaman yang mendalam tentang apa yang benar dan apa yang salah? Seringnya kan, kita mikir kalau disiplin itu ya soal aturan yang ketat dan hukuman. Tapi, jujur deh, pendekatan kayak gitu seringnya gagal buat jangka panjang. Kenapa? Ya karena itu cuma ngajarin anak buat patuh karena takut, bukan karena ngerti. Nah, disinilah letak perubahannya. Tujuannya itu bukan bikin mereka takut dihukum, tapi ngebangun semacam panduan internal. Sebuah kompas moral yang tetap berfungsi bahkan pas nggak ada yang ngawasin. Disinilah peran kita sebagai pendidik jadi lebih dari sekedar ngajar. Kita jadi semacam arsitek karakter. Yuk, kita buka perangkat yang pertama. Alat pertama, dan ini mungkin yang paling fundamental ya, adalah kemampuan buat ngelihat sesuatu dari kacamata orang lain. Inilah fondasi dari empati. Coba deh kita lihat contoh nyata yang keren banget ini. Ada dua siswa lagi belajar sejarah soal perbudakan. Mereka diminta buat ngebayangin kehidupan di zaman itu tapi dari dua sudut pandang yang benar-benar beda. Pertama, coba dengerin deh tulisan Cerme ini. Umurnya 10 tahun. Dia nggak cuma nyeritain fakta sejarah loh, dia benar-benar merasakan sakit dan takutnya. Nah, inilah yang namanya empati sejati. Sekarang, bandingin sama tulisan Craig yang umurnya 14 tahun. Dia diminta nulis dari sudut pandang pemilik perkebunan. Perhatiin deh gimana cara berpikirnya jadi bergeser. Latihan ini maksa dia buat ngelihat sisi lain dan sadar kalau mereka juga manusia. Ini momen aha yang kuat banget kan? Nah, yang barusan kita lihat itu namanya perspective taking, atau gampangnya ngambil sudut pandang orang lain. Ini tuh bukan sekedar latihan akademis di kelas ya. Ini alat yang ampuh banget buat ngebangun jembatan pemahaman dan numbuhin empati. Oke, lanjut ke alat berikutnya. Pas seorang siswa bikin salah, naluri pertama kita mungkin ya menghukum. Tapi gimana kalau kita bisa ubah konsekuensi jadi momen belajar yang berharga? Jadi masalah utama sama hukuman itu fokusnya. Hukuman cenderung bikin anak mikir, waduh aku kena masalah. Bukannya tindakan aku nyakitin orang lain. Fokusnya jadi ke diri sendiri, bukan ke dampak perbuatannya ke orang lain. Coba deh, lihat bedanya. Di satu sisi ada hukuman yang fokusnya ke aturan.
Di sisi lain, ada metode yang namanya induksi. Ini simpel. Bukannya bilang, kamu melanggar aturan, kita justru arahin perhatian si anak ke dampaknya. Coba lihat, perbuatan kamu itu nyakitin perasaan temanmu. Fokusnya pindah dari aturan ke manusia. Sekarang kita masuk ke alat ketiga, dan ini mungkin yang paling menantang nih. Karena dunia ini kan nggak hitam putih ya. Penting banget buat ngebahas isu-isu moral yang rumit dan nggak punya jawaban gampang. Kita bisa banget masukin dilema-dilema kayak gini langsung ke kurikulum. Entah itu dari sastra, berita terbaru atau sains, pertanyaan-pertanyaan ini maksa siswa buat mikirin kompleksitas moral di dunia nyata. Terus kalau dihadapkan sama pertanyaan-pertanyaan ini, jawaban yang benar apa dong? Emangnya ada satu jawaban yang pasti benar? Nah, ini nih dia kuncinya. Proses diskusinya itu jauh lebih penting daripada jawabannya. Tujuan diskusi ini bukan buat nemuin satu kesimpulan yang benar, tapi buat ngelatih otot berpikir moral para siswa, buat mempertimbangkan berbagai sudut pandang, dan buat ngelatih mereka menyuarakan alasannya. Oke, tadi kita udah ngomongin soal cara berpikir dan merasa. Sekarang kita pindah ke alat yang terakhir, tindakan. Gimana caranya kita nerjemahin prinsip-prinsip moral ini jadi perilaku nyata di lingkungan sekolah? Salah satu cara paling jitu ya lewat aksi nyata. Pas siswa ikut kegiatan bakti sosial atau nolongin sesama, sesuatu yang keren banget terjadi. Mereka mulai ngelihat diri mereka sendiri sebagai orang yang peduli. Identitas moral mereka pun mulai terbentuk. Kita ambil contoh lain deh, nyontek. Ini bukan cuma soal dilarang nyontek ya, tapi ini soal membangun sistem. Kita jelasin aturannya apa, kita bedain mana kolaborasi, mana nyontek, kita kasih dukungan biar siswa nggak ngerasa perlu nyontek, dan kita verifikasi secara adil kalau ada dugaan. Ini baru namanya membangun budaya integritas. Dan yang terakhir, mungkin alat yang paling ampuh dari semuanya adalah kita sendiri sebagai teladan. Peran kita sebagai orang dewasa, guru, orang tua, staf sekolah, itu krusial banget. Pengingat sederhana seperti lakukan hal yang benar yang diperkuat sama tindakan kita sehari-hari, itu ngasih pesan yang konsisten dan kuat. Pernah kepikiran nggak kalau di dalam diri setiap anak itu sebetulnya ada semacam harta karun yang tersembunyi? Kelihatannya mungkin biasa aja dari luar, tapi di dalamnya, wah, potensinya luar biasa. Nah, di sesi kali ini, kita akan coba bedah sama-sama gimana caranya menemukan harta karun itu. Oke, biar lebih kebayang, kita mulai dari sebuah kisah nyata aja ya. Ini cerita yang benar-benar nunjukin kenapa topik ini penting banget. Mungkin cerita ini bisa mengubah cara kita semua melihat anak-anak yang kelihatannya pendiam di sekitar kita. Nah, ini dia pengakuan yang jujur banget dari seorang guru, Ibu Padilla. Kata-kata ini jadi titik awal dari sebuah penemuan yang luar biasa. Sekaligus, ini kayak cermin buat kita semua, tentang cara pandang yang mungkin tanpa kita sadari kita juga punya. Kenalan yuk sama Lupita, usianya 6 tahun, pendiam, dan baru pindah ke Amerika. Nah, di mata gurunya, Ibu Padilla tadi, Lupita ini dianggap berprestasi rendah, dianggap kurang pintar, dan bahkan hampir divonis bakal tinggal kelas. Kebayangkan, label itu udah hampir nentuin masa depannya. Tapi, ada satu hal yang gurunya nggak lihat. Sebuah kamera video penelitian kebetulan merekam momen yang luar biasa. Waktu anak-anak lain sibuk main, Lupita malah dengan sabarnya ngajarin teman-temannya nyusun puzzle yang susah. Dia nunjukin jiwa pemimpin, dia ngerti perasaan temannya. Kualitas-kualitas kayak gini, mana ada sih di rapot? Begitu Ibu Padilla lihat rekaman itu, wah, dia langsung sadar kesalahannya. Perspektifnya berubah total. Dia mulai kasih dukungan dan perhatian yang beda ke Lupita. Dan hasilnya, Lupita berkembang pesat banget. Nilai tesnya di akhir tahun, wah, luar biasa. Nah, ini dia, harta karunnya akhirnya ketemu. Kisah Lupita ini benar-benar bikin kita mikir kan. Jangan-jangan ada berapa banyak Lupita lain di luar sana. Berapa banyak harta karun tersembunyi yang kita lewatin gitu aja, cuma karena kita nggak ngeliat lebih teliti. Nah yuk kita cari tahu gimana caranya biar kita nggak kelewatan lagi. Oke, jadi gimana cara nyarinya? Langkah pertamanya adalah kita harus ngerti dulu cetak biru atau blueprint internal si anak. Maksudnya apa? Ya kepribadian mereka. Anggap aja ini fondasinya. Kalau fondasinya kita nggak ngerti, gimana mau bangun rumahnya kan? Gini deh cara gampangnya. Kepribadian itu gabungan dua hal. Pertama ada yang namanya temperamen atau sifat bawaan. Anggap aja ini benih dari lahir. Ada anak yang benihnya pemalu, ada yang pemberani. Tapi benih ini butuh tanah buat tumbuh kan? Nah, tanah itu adalah lingkungan, keluarga, teman, budaya. Jadi sifat bawaan itu penting, tapi bukan takdir. Lingkunganlah yang nentuin benih itu bakal tumbuh jadi pohon kayak apa.
Nah, ngomongin lingkungan, gaya pengasuhan itu krusial banget. Coba lihat perbandingan ini. Ada gaya otoritatif. Ini yang keren nih. Aturannya jelas, tapi tetap penuh kasih sayang dan diskusi. Hasilnya, anak jadi disiplin dari dalam dirinya sendiri. Beda banget sama yang otoriter, yang kaku dan cuma nuntut. Anak mungkin nurut, tapi nurutnya karena takut, bukan karena paham. Ini beda fundamental banget loh dalam membentuk anak yang mandiri. Para psikolog punya cara gampang buat mecah kepribadian jadi 5 bagian utama. Biar gampang ingat, singkatannya OCEAN. O-C-E-A-N. Ini berlaku buat kita semua, termasuk anak-anak. Seberapa open atau terbuka kita sama hal baru, seberapa conscientious atau teliti, seberapa extrovert atau suka keramaian, seberapa agreeable atau ramah, dan seberapa neurotik atau gampang cemas. Nah, kombinasi unik dari 5 hal inilah yang bikin setiap anak itu spesial. Oke, kita udah bahas cetak biru kepribadiannya. Sekarang, kita masuk lebih dalam lagi. Gimana sih semua itu ngebentuk cermin di dalam diri anak? Maksudnya, gimana cara mereka ngeliat diri mereka sendiri? Konsep diri ini penting banget karena ini yang akan nentuin perilaku mereka sehari-hari. Dan cara anak ngeliat diri sendiri itu berubah seiring usianya. Coba deh tanya anak kecil, kamu itu siapa? Jawabannya pasti konkret. Aku punya rambut pirang, aku suka main bola. Nah, pas masuk remaja awal, jawabannya jadi lebih abstrak. Aku orangnya asik, aku populer. Nanti, pas remaja akhir, mereka mulai pusing sendiri. Mereka mencoba nyatuin semua sisi diri mereka yang kadang beda-beda jadi satu identitas yang utuh. Pernah nggak sih heran, kenapa ya remaja itu kayaknya sadar diri banget? Dikit-dikit benerin rambut, dikit-dikit mikirin penampilan. Nah, salah satu alasannya adalah fenomena unik yang namanya audience imaginer. Mereka tuh ngerasa kayak lagi ada di atas panggung 24 jam. Ada lampu sorot yang ngikutin terus, dan semua orang lagi ngeliatin dan ngejudge mereka. Padahal sih, nggak juga kan? Selain itu, ada juga yang namanya dongeng pribadi. Ini keyakinan kalau diri mereka itu super unik, nggak akan ada yang ngertiin perasaan gue. Plus, mereka juga ngerasa kebal, hal buruk nggak akan terjadi sama gue. Nah, kombinasi dua perasaan ini, merasa unik dan merasa kebal, yang kadang bikin remaja nekat ngambil risiko. Coba deh lihat gambar ini, menyentuh banget ya. Ini potret diri buatan anak 10 tahun dan dia nulis label buat dirinya sendiri, I'm a nerd. Mungkin maksudnya nerd atau kutu buku. Salah ejanya itu justru nunjukin betapa personal dan jujurnya label itu buat dia. Nah, momen-momen transisi ke SMP kayak gini nih, biasanya harga diri anak lagi rentan-rentannya. Tekanan buat diterima teman-teman itu gede banget. Oke, kita udah ngintip ke dunia batin mereka. Sekarang, yuk kita keluar. Kita lihat gimana mereka menavigasi labirin dunia sosial, dunia pertemanan yang rumit, di mana kata populer dan tekanan teman sebaya itu jadi raja. Nah, soal populer, kita perlu bongkar mitosnya nih. Jadi ada bedanya loh antara punya status tinggi sama beneran disukai. Anak yang statusnya tinggi, yang dianggap populer itu, seringkali karena dia dominan, jagoan, atau bahkan ditakutin. Beda sama anak yang beneran disukai. Mereka ini yang tulus baik, bisa dipercaya. Kualitas inilah yang ngebangun persahabatan sejati, bukan cuma status sosial di sekolah. Tapi jangan salah ya, teman sebaya itu bukan cuma sumber tekanan. Justru mereka punya kekuatan positif yang luar biasa. Lewat teman, anak-anak belajar kerjasama, belajar nyelesain masalah, dan yang paling penting, mereka dapat dukungan emosional. Teman juga yang ngajarin mereka aturan main sosial. Apa sih yang dianggap keren atau nggak keren di tongkrongan mereka? Contohnya kayak di gambar-gambar ini. Ini buatan anak-anak loh. Yang satu nunjukin betapa pentingnya punya teman buat jalan bareng ke sekolah. Simbol dukungan yang simpel tapi kuat. Gambar satunya lagi, ini komik buatan anak 10 tahun. Nunjukin gimana mereka nyelesain konflik. Ini bukti nyata kalau persahabatan itu gym buat melatih skill sosial. Oke, jadi kita udah bahas soal kepribadian. Cara mereka mandang diri sendiri, sampai dunia pertemanan mereka yang rumit. Terus, gimana caranya kita, sebagai orang dewasa, bisa bantu mereka? Nah, semua jawaban itu mengerucut ke satu konsep kunci, namanya goodness of fit. Apa itu goodness of fit? Gampangnya gini, ini soal kecocokan. Bayangin kayak nyari sepatu. Kita nggak maksa kaki kita buat berubah ukuran biar muat di sepatu kan? Sebaliknya, kita cari sepatu yang ukurannya pas sama kaki kita. Nah, sama kayak anak. Tujuannya bukan buat ngubah sifat asli mereka, tapi buat nyiptain lingkungan yang pas dan cocok buat sifat mereka itu. Kalau lingkungannya udah pas, disitulah harta karun mereka bakal bersinar terang. Dan ini bukan teori doang, ini praktis banget. Contohnya gimana? Kalau ada anak yang super aktif, jangan cuma disuruh diem. Kasih dia tugas yang bikin dia bisa gerak. Misalnya bantu hapus papan tulis.
Buat anak yang pemalu, jangan langsung ditodong di depan kelas, tapi dekati secara personal dengan hangat. Buat yang impulsif, kita bisa ajarin trik simple buat tarik napas dulu sebelum bertindak. Penyesuaian-penyesuaian kecil kayak gini, dampaknya besar banget. Jadi, pada akhirnya, setiap anak itu ibarat peta harta karun yang unik. Dan hari ini, kita udah dapat beberapa alat buat ngebaca peta itu. Kita belajar soal kepribadian, cara mereka melihat diri sendiri, dan dunia sosialnya. Pertanyaannya sekarang bukan lagi, ada nggak ya hartanya? Hartanya itu pasti ada. Pertanyaannya buat kita semua adalah, langkah pertama apa yang akan kita ambil hari ini untuk mulai mencari harta karun yang ada tepat di hadapan kita?